Pemirsa, di tengah klaim pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12% yang cukup kuat ini, penerimaan negara dari sisi pajak justru menunjukkan tren penurunan. Tercatat realisasi PPN dan PPNBM pada semester 1 tahun 2025 mencapai 267,3 triliun rupiah atau turun sekitar 20% secara tahunan. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,12% pada kuartal 2 2025. Namun di tengah klaim pertumbuhan yang cukup kuat ini, penerimaan negara dari sisi pajak justru menunjukkan tren penurunan. Ekonom senior Indef M. Fadil Hasan mengungkapkan adanya ketidaksesuaian yang mencolok antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, terutama dari pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Tercatat realisasi PPN dan PPNBM pada semester 1 2025 mencapai 267,3 triliun rupiah, turun sekitar 20% secara tahunan dibandingkan realisasi pada semester 1 2024 yang sebesar 332,9 triliun rupiah. Meskipun secara bruto penerimaan pajak tumbuh tipis sebesar 2,3% di semester 1 2025, namun penerimaan neto justru mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 7%. Indef mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam menyampaikan data ekonomi dan perpajakan kepada publik. Fadil juga menekankan pentingnya evaluasi metodologi perhitungan baik untuk PDB maupun penerimaan negara. Berbagi sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tantangan penerimaan pajak di tengah pertumbuhan ekonomi nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Beliau adalah Deputi Direktur Center for Indonesia Tax Analysis atau CITA. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ruben, apa kabar Pak? Kabar baik Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Ruben. Dan tadi sudah disampaikan data begitu bahwa dari sisi pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 kita masih bisa tumbuh di atas 5% begitu. Tapi dari sisi penerimaan pajak ini justru ada mengalami penurunan begitu atau tidak sesuai dengan target. Review dari CITA terlebih dahulu, seperti apa sih dari sisi kinerja kualitas dari penerimaan pajak Indonesia begitu di sepanjang semester 1 tahun ini Pak? Ya, kalau kita bicara semester 1, terlebih dahulu saya masuk ke kuartal pertama dulu ya. Oke. Januari sampai dengan bulan Maret 2025. Januari sampai bulan Maret 2005 itu masih mengalami pertumbuhan ya. Pertumbuhan sebesar 7% ya, berdasarkan rilis dari Kementerian Keuangan. Tetapi memasuki semester 1 itu sudah mengalami penurunan ya dibandingkan dengan semester 1 tahun 2024. Kalau dilihat dua angka ini yang bisa dijelaskan adalah pada saat semester 1 2025 masih terjadi peningkatan penerimaan pajak karena adanya pembayaran PPh orang pribadi yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025 ya. Kemungkinan terjadi penurunan sepanjang April sampai dengan Juni 2026 kalau dilihat dari rilis Menteri Keuangan yang penerimaan bruto masih naik tapi netonya mengalami penurunan. Neto kan berarti penerimaan pajak dikurangi dengan restitusi ya, kelebihan pembayaran pajak. Berarti ada cukup besar restitusi yang diminta oleh wajib pajak yang biasanya itu pemeriksaan atas permohonan restitusi itu akan berakhir pada sekitar bulan April ya, April hingga Juni gitu, harus diselesaikan oleh otoritas pajak. Jadi yang kita bisa lihat adalah kalau dari penerimaan bruto masih naik tapi neto mengalami penurunan, bisa disimpulkan bahwa kemungkinan penerimaan bruto dari transaksi harian atau transaksi konsumsi atau investasi masih mengalami peningkatan, tapi secara neto turun karena adanya restitusi yang cukup besar terjadi di tahun pada kisaran bulan April hingga Juni 2006 atas permintaan wajib pajak yang mengalami lebih bayar ya. Demikian kira-kira kalau saya membaca data dari yang dirilis oleh Kementerian Keuangan. Baik, tapi kalau Anda melihat
triggernya lebih dipicu karena apa nih? Kalau Anda melihat dari sisi mulai ada penurunan untuk penerimaan pajak gitu, bagaimana dengan core tax system begitu? Apakah memang dari sisi masyarakat begitu wajib pajaknya juga sudah mulai oke begitu dalam artian mereka sebagai wajib pajak sudah menunaikan kewajiban mereka atau bagaimana nih Pak? Jadi memang data, kalau kita membandingkan data, terlebih dahulu kita membandingkan data dari BPS yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih kisaran 5% ya. Ya, Tapi tapi penerimaan pajak mengalami penurunan. Ini memang anomali ya. Biasanya kan setiap pertumbuhan GDP akan juga menyumbang pertumbuhan kenaikan pendapatan ya. baik. Yang dikenal dengan istilahnya itu adalah tax buoyancy ratio ya. Jadi kalau misalnya 1% terjadi kenaikan GDP sebesar 1%, kalau buoyancy-nya satu kali, dia maka akan mengakibatkan tax ratio juga 1 kali ya. Oke. Tapi kalau yang terjadi ini sekarang kan agak anomali ya. Nggak pernah terjadi nih kenaikan terjadi, pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tapi penerimaan pajak mengalami penurunan. Cuma kita kan harus melihat kedua data yang dirilis oleh otoritas ini sebagai data yang valid ya. Ya. Kalau kedua data itu valid, penerimaan pertumbuhan GDP yang diumumkan BPS valid dan penerimaan pajak yang menurut otoritas pajak mengalami penurunan, berarti kemungkinan adalah tingkat kepatuhan wajib pajak yang menurun, gitu kan? Karena pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, masa penerimaan pajak malah mengalami penurunan kan begitu? Penyebabnya kemungkinan terjadinya penurunan tingkat kepatuhan. Penurunan tingkat kepatuhan bisa terjadi berbagai faktor ya. Bisa juga faktornya yang menyumbang adalah kesulitan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kepatuhan kewajiban perpajakannya itu. Yang salah satu hal yang memfasilitasi wajib pajak melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya kan secara signifikan disalurkan melalui core tax ya. Oke. Jadi tapi kalau kita lihat, kalau kita mau masuk ke core tax, apakah masih banyak kendala yang terjadi? Memang kalau dibandingkan dengan di bulan Januari ketika otoritas pajak mulai merilis secara berkala isu-isu yang kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak terhadap penggunaan core tax, memang listnya makin sedikit ya. Dari awalnya ada list sekitar 26 poin yang mengalami kendala dalam core tax, semakin hari semakin minimal ya. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa wajib pajak masih tetap mengalami kendala ya, baik itu mungkin pada saat deadline penyampaian SPT, mengalami kesulitan mengupload, dan berbagai hal ya. Jadi kita sih melihat bahwa mungkin ada juga kontribusi kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui core tax ini yang berkontribusi terhadap penurunan penerimaan pajak ya. Demikian Pak Bras. Dalam artian sistemnya belum begitu sempurna begitu sehingga pada saat wajib pajak ingin memenuhi kewajiban mereka justru terkendala dengan sistem begitu, Pak Ruben? Iya, tapi kendala kalau yang kami amati di lapangan kendala tetap masih ada, tapi tidak sesignifikan pada saat awal-awal peluncuran ya di bulan Januari ya. Terutama kendalanya itu terjadi mungkin pada saat deadline penyampaian SPT ya, bisa jadi berbarengan orang wajib pajak secara berbarengan mengakses core tax, mungkin juga kapasitas servernya yang belum memadai untuk bisa menerima akses secara serentak gitu ya. Kemudian penggunaan core tax itu sendiri mungkin yang para wajib pajak masih mengalami kesulitan untuk memahami fitur-fiturnya, yang tentu saja diharapkan sosialisasi penggunaan core tax sebaiknya tetap secara berkala dilakukan oleh otoritas pajak ya.
itu yang kita lihat pada periode ini mungkin tidak sosialisasinya tidak semasif pada saat awal diluncurkannya Cortex ya. Pak Ruben, menarik. Tapi kalau bisa dikatakan berarti sebenarnya tingkat kepatuhan ada. Tapi pada saat mereka ingin menunaikan kepatuhannya sebagai wajib pajak, ada kendala pada saat mungkin pengisian data-data dan lain sebagainya begitu Iya. Pak Ruben? Iya, karena tadi saya sampaikan dalam catatan kami tidak pernah tax buoyancy ratio itu selalu positif, dalam arti Oke. setiap kenaikan pertumbuhan GDP diikuti juga dengan pertumbuhan penerimaan pajak, Oke. ya kan? Iya, iya. Kalau sekarang kan pertumbuhan ekonomi naik tapi penerimaan pajak turun. Betul. Tapi kan kita harus menganggap kedua data ini sebagai data yang valid yang diterbitkan otoritas pemerintah. Iya. Berarti kita wajib pajak yang kurang terjadi penurunan tingkat kepatuhan. Oke. Jadi oke, tingkat oke. kepatuhannya itu bisa jadi terkendala sistem, ya Oke. kan? Cuma kalau yang lalu-lalu tidak pernah terjadi seperti ini, kemudian dihubungkannya baru ada munculnya sistem, Iya, iya. ya bisa jadi itu berkontribusi. Walaupun kalau kalau untuk mengambil kesimpulan bahwa itu ada kausalitasnya, Iya. saya nggak bisa bilang itu. Kita perlu melihat lebih dalam bahwa itu berkorelasi langsung ya. Iya, iya. Cuma kalau kita hubungkan dua kejadian ini, sistem yang baru diluncurkan, pertumbuhan ekonomi naik tapi penerimaan turun, secara teoritis maka yang bisa disimpulkan adalah tingkat kepatuhan yang Oke. wajib pajak yang turun gitu. Oke, nah selama proses berlangsung begitu untuk kita bisa memenuhi kepatuhan kita sebagai wajib pajak begitu menggunakan Cortex System, apakah nanti lambat laun juga akan terdata lagi penerimaan negara kita dari sisi pajak akan bertambah begitu Pak Ruben? Mestinya begitu ya, terutama sejak diperkenalkannya cara penerimaan atau pembayaran pajak dengan mekanisme deposit ya. Wajib pajak bisa melakukan pembayaran deposit terlebih dahulu nih Oke. ke kantor pajak, walaupun misalnya wajib pajak belum menghitung secara pasti jumlah pajak yang terhutang. Tapi itu kan uang deposit itu belum serta-merta dapat diakui sebagai penerimaan negara nih itu kan harus dialokasikan pada akhirnya ke jenis penerimaan pajak mana gitu loh. Wow. Bisa terjadi ada jeda waktu antara uang yang dibayarkan wajib pajak dengan pengalokasian uang tersebut ke jenis pajak mana seharusnya yang dibayarkan. Jadi bisa terjadi ada lag ya. Waktu antara uang itu diterima dengan pengakuan penerimaan pajak itu sendiri oleh otoritas pajak. Iya, menarik ya terkait dengan insight begitu terkait dengan adanya anomali tadi, kemudian kita kaitkan dengan sistem baru begitu ya untuk sisi penerimaan pajak. Kita akan bahas lebih jauh lagi nanti seperti apa optimisme Anda melihat target realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir tahun 2025 ini di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Pak Ruben. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami akan sampaikan beberapa data untuk Anda terkait dengan penerimaan pajak pada semester 1 tahun 2025 ini. Itu dia, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama untuk penerimaan pajak di semester 1 2025. Kalau kita sandingkan juga ini seperti apa sih di tahun 2024. 831,3 triliun. Kemudian dibandingkan dengan semester 1 tahun 2025 ini sudah mencapai 1.208,8 triliun untuk penerimaan pajak. Jadi ada kontribusi terhadap penerimaan negara sekitar 69,2%, penerimaan pajak 831,3 triliun dengan total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025. Jadi ada kontribusinya hampir 70% nih untuk penerimaan pajak kita terhadap total penerimaan negara di semester 1 tahun 2025 ini. Dan selanjutnya untuk penerimaan pajak berdasarkan jenisnya ini
apa saja bisa Anda saksikan juga. Ada PPh migas, kemudian PPh non migas, PPN dan PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan serta pajak lainnya. Memang non migas ini masih menempati yang tertinggi sekitar 470,9 triliun menyusul ada PPN dan juga PPNBM. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat. Baik, Pak Ruben, dengan beberapa data dan juga informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik. Kalau kita lihat dengan anomali yang terjadi, Anda menyebutkan pertumbuhan ekonomi biasanya seirama dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak begitu ya Pak Ruben, dan anomali kali ini terjadi. Tapi meskipun kita mencoba mencermati dengan beberapa data yang tadi sudah Anda sampaikan, Anda melihat begitu bahwa tingkat kepatuhan begitu, adanya kendala terkait dengan core tax system ini memang menjadi satu hal yang perlu mungkin menjadi insight baru juga untuk melihat bagaimana anomali yang terjadi dari sisi pertumbuhan ekonomi 5,12%, tapi penerimaan pajak menurun. Nah, Anda melihat bagaimana potensinya ke depan? Apakah ini akan menjadi tantangan yang seiring sejalan juga akan terselesaikan, dalam artian prosesnya terus diperbaiki sehingga penerimaan pajak akan normal kembali begitu Pak Ruben? Iya, jadi tentu saja ini akan menjadi tantangan karena apa? Karena penerimaan pajak secara signifikan sebenarnya bergantung kepada tingkat kepatuhan wajib pajak ya. Oke. Jadi penerimaan pajak itu kan bisa dikolek dari penyetoran yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Yang kedua sebagai hasil dari penegakan hukum. Oke. Oleh otoritas. Penegakan hukum bisa dalam bentuk pemeriksaan atau penyidikan ya. Ya. Tapi penerimaan pajak selama ini memang ditopang oleh kepatuhan wajib pajak, membayarkan wajib pajaknya secara self assessment sejak diluncurkannya sistem self assessment, wajib pajak menghitung sendiri. Oke. Gitu. Otoritas juga tidak mungkin melakukan penegakan hukum yang secara masif terhadap wajib pajak, sehingga apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya, dengan sendirinya tentu akan berdampak kepada penerimaan negara. Oke. Karena penurunan tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu secara teoritis disarankan tidak dengan upaya penegakan hukum yang masif, karena upaya penegakan hukum yang masif justru akan lebih kontraproduktif terhadap naiknya tingkat kepatuhan itu sendiri. Oke. Nah, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka otoritas pajak harus mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mempermudah baik itu dengan cara sosialisasi secara masif kepada wajib pajak, dari sisi infrastrukturnya dilakukan terus-menerus perbaikan sehingga wajib pajak juga mengalami nyaman untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Iya, oke. Ya. Baik. Jadi seperti itu, Pak Oke. Pras. Nah, Pak Ruben, kalau Anda melihat bukan target dari sisi penerimaan pajak kita di tahun ini, sementara tahun ini kan baru 38%, dan di semester 1 begitu, 831,27 triliun. Sementara targetnya ada sekitar 2.189,2 triliun. Anda melihat potensinya akankah bisa terkejar begitu di semester 2 ini, atau masih ada tantangan tadi dari sisi core tax system, ataupun mungkin bagaimana pola kita untuk bisa memenuhi kewajiban kita sebagai wajib pajak begitu, Pak? Kalau dari hitungan matematis dulu ya, dari hitungan matematis kan sepanjang semester pertama ini sudah terkontraksi sebesar 7%. Oke. Sementara pemerintah sendiri menargetkan terjadi pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2005 sekitar 13%. Ya. Pemerintah juga pada saat rilis penerimaan semester pertama menyampaikan dengan prognosa seperti saat ini sampai semester pertama tahun 2025, otoritas memperkirakan bahwa target akan dicapai 94,9 atau 5%. Oke. Seperti itu kan. Angka itu menjadi masuk akal secara matematis karena tadi 7%-nya kan udah hilang. Pertumbuhan malah turun kan 7% sepanjang semester 1 kan. Jadi yang diharapkan memang mengejar semester kedua ini 6% dari 6% dibandingkan dengan semester kedua yang lalu kan.
13 kurangin 7 itulah yang kira-kira angka yang diperkirakan pemerintah pada kisaran 94 sampai 95% dari target yang sudah dicanangkan di dalam RAPBN. Oke. Secara matematis itu menjadi memungkinkan, kan begitu. Namun kalau kita masuk ke realitanya, memang sepanjang bulan Juli sampai Desember ini kan mestinya kan tidak ada lagi momen-momen penerimaan pajak yang sifatnya signifikan ya. Seperti kalau di Maret kan ada bayar SPT segala macam kan. Baik. Jadi kalau realitasnya memang merupakan tantangan ya untuk mencapai 95% yang ditargetkan, yang dari target tadi. Kalau untuk kalau melihat realitasnya, tapi kalau melihat hitung-hitungan matematisnya, ya masih masuk akal. Oke, Pak Ruben, terakhir Anda melihat bagaimana dengan pos-pos lagi penerimaan pajak kita yang bisa digenjot mungkin untuk di semester kedua ini? Ya, pemerintah kan juga sudah yang kita lihat kan sampai dengan bulan Agustus ini pemerintah berusaha melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ya. Ekstensifikasi dengan cara memperkenalkan pemungutan pajak penghasilan melalui PMSE ya, pedagang melalui sistem elektronik. Yang kedua, intensifikasi yaitu dengan cara meningkatkan tarif pajak di perdagangan kripto yang menjadi sekitar 2% ya. Memang kalau seperti menyambung ke pembicaraan saya tadi sebelumnya, kalau untuk mencapai 95% itu mau nggak mau memang agak sulit kalau cuma menerima agak sulit kalau otoritas hanya doing business as usual. Memang harus melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi berupa kenaikan tarif. Baik, Pak Ruben. Berarti effort kuat harus dilakukan pemerintah begitu ya, untuk di semester kedua tahun ini untuk bisa mengejar target 95% untuk penerimaan pajak kita di tahun 2025 ini. Pak Ruben, terima kasih banyak nih atas informasi, update dan insight yang tadi sudah Anda sampaikan kepada pemirsa IDXL pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali, Pak Ruben. Terima kasih Pak Pras. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.